Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang Dabbatul Ard? Banyak dari kita sudah akrab dengan kisah Dajjal, datangnya Ya'juj dan Ma'juj, serta tanda-tanda besar kiamat lainnya. Namun, ada satu tanda yang sering terlupakan, padahal ia disebut langsung dalam Al-Quran, sebuah makhluk misterius yang akan muncul di akhir zaman dan memiliki peran besar dalam menentukan nasib manusia. Dialah Dabbatul Ard. Siapa sebenarnya makhluk ini? Apakah ia binatang biasa? Apakah ia makhluk gaib? Dan mengapa Allah mengutusnya di saat menjelang kiamat? Banyak orang belum memahami atau bahkan tidak pernah mendengar tentang Dabbatul Ard. Mungkin karena topik ini jarang dibahas, atau karena kita lebih sibuk memikirkan tanda-tanda kiamat yang tampak lebih menghebohkan. Tapi ketahuilah, kemunculan Dabbatul Ard bukan sekadar cerita, melainkan peringatan nyata dari Allah yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Dan lebih penting lagi, saat makhluk ini muncul, waktu untuk bertaubat hampir habis. Jadi, di video ini, kita akan membahas segala hal tentang Dabbatul Ard, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, serta pandangan para ulama. Simak sampai akhir, karena ini adalah ilmu yang sangat penting bagi setiap muslim. Dalil Al-Quran dan hadis tentang Dabbatul Ard. Dabbatul Ard bukan sekadar mitos atau cerita yang dibuat-buat. Makhluk ini disebutkan langsung dalam Al-Quran, dan keberadaannya merupakan salah satu tanda besar sebelum datangnya kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan untuk mereka seekor binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ayat ini menunjukkan bahwa akan datang suatu masa di mana banyak manusia semakin jauh dari keimanan, menolak kebenaran, dan mengabaikan ayat-ayat Allah. Saat itulah Allah akan mengeluarkan Dabbatul Ard, makhluk unik yang akan berbicara kepada manusia secara langsung. Tapi pertanyaannya, makhluk apakah ini sebenarnya? Apakah ini sejenis binatang seperti yang kita kenal di dunia? Ataukah ia memiliki bentuk yang berbeda dari semua makhluk yang pernah kita lihat? Dalam banyak tafsir, para ulama berbeda pendapat tentang bentuk dan hakikat Dabbatul Ard. Sebagian mengatakan ia seperti hewan melata. Sebagian lain berpendapat ia adalah makhluk yang sangat besar dan menakutkan. Namun yang pasti, Dabbatul Ard memiliki tugas yang jelas, memberikan peringatan terakhir kepada manusia sebelum datangnya kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang bumi kepada manusia di siang hari. Hadis ini menunjukkan bahwa Dabbatul Ard akan muncul setelah matahari terbit dari barat, yang menandakan pintu taubat telah tertutup. Artinya, orang-orang yang masih dalam keadaan kufur tidak akan bisa lagi bertaubat. Saat itu, mereka akan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi semuanya sudah terlambat. Bayangkan bagaimana perasaan orang-orang yang selama ini mengabaikan agama, menolak kebenaran dan bahkan menertawakan ayat-ayat Allah. Mereka akan melihat sendiri makhluk ini datang ke tengah-tengah manusia dan berbicara langsung kepada mereka. Beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa Dabbatul Ard akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan tongkat Nabi Musa, ia akan menandai wajah orang-orang yang beriman. Sedangkan dengan cincin Nabi Sulaiman, ia akan menandai wajah orang-orang yang kafir. Bayangkan saat itu manusia akan terbagi menjadi dua kelompok yang sangat jelas. Wajah orang beriman akan bersinar penuh cahaya. Wajah orang kafir akan menjadi gelap dan penuh kehinaan. Tak ada lagi kepura-puraan. Tak ada lagi alasan untuk menyembunyikan keimanan atau kekafiran seseorang. Semua akan tampak nyata di hadapan semua orang. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang beriman?
dan akan mendapatkan cahaya itu? Ataukah kita termasuk orang yang merugi, yang akan ditandai sebagai bagian dari golongan yang terhina? Saudaraku, sebelum semua itu terjadi, sebelum pintu taubat benar-benar tertutup, masih ada kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Dabbatul Ard adalah peringatan keras dari Allah, dan kita masih diberi waktu untuk bersiap. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Ciri-ciri dan peran Dabbatul Ard. Dabbatul Ard bukan sekadar makhluk biasa. Ia adalah salah satu tanda besar kiamat, dan kemunculannya akan mengubah dunia dalam sekejap. Namun, bagaimana sebenarnya bentuk dan sifatnya? Apa tugasnya di akhir zaman? Pertama, bentuk dan karakteristik Dabbatul Ard. Para ulama memiliki berbagai pendapat tentang bentuk Dabbatul Ard. Namun, yang pasti, ia adalah makhluk yang luar biasa dan berbeda dari hewan-hewan biasa. Sebagian ulama menggambarkan Dabbatul Ard sebagai binatang raksasa yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Ada yang mengatakan ia memiliki kombinasi ciri-ciri dari beberapa jenis hewan, seperti kepala seperti unta, tubuh seperti macan tutul, kaki seperti gajah, sayap seperti burung, dan ekor seperti ular. Namun ini hanyalah pendapat. Yang jelas Dabbatul Ard bukan makhluk mitos, tetapi realitas yang akan terjadi di akhir zaman. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa Dabbatul Ard bisa berbicara dengan bahasa manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Binatang itu akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Kemampuannya berbicara ini adalah sesuatu yang mengejutkan dan tidak lazim. Karena selama ini, binatang tidak bisa berbicara seperti manusia. Tetapi saat akhir zaman tiba, Allah akan mengizinkan hal-hal luar biasa terjadi sebagai tanda kebesarannya. Kedua, tugas Dabbatul Ard di akhir zaman. Tugas utama Dabbatul Ard bukan untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk menyampaikan peringatan terakhir sebelum hari kiamat benar-benar datang. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Dabbatul Ard membawa dua benda penting. Tongkat Nabi Musa alaihissalam, yang akan digunakan untuk menandai orang beriman, dan stempel Nabi Sulaiman alaihissalam, yang akan digunakan untuk menandai orang kafir. Ketika Dabbatul Ard keluar, ia akan mulai berjalan di tengah manusia dan menandai wajah mereka. Bagi yang beriman, wajah mereka akan bersinar terang sebagai tanda bahwa mereka adalah orang yang selamat. Bagi yang kafir, wajah mereka akan menjadi gelap dan penuh kehinaan sebagai tanda bahwa mereka telah mengingkari kebenaran. Di saat itu, perbedaan antara orang beriman dan orang kafir akan sangat jelas. Bahkan, manusia bisa mengenali satu sama lain hanya dengan melihat wajah mereka. Bayangkan, jika seseorang dulu pura-pura beriman, saat itu tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Jika seseorang dulu menolak Islam dan meragukan ayat-ayat Allah, maka di hari itu, penyesalan tidak akan ada gunanya lagi. Ketiga, dampak kehadiran Dabbatul Ard bagi manusia. Kemunculan Dabbatul Ard akan menjadi guncangan besar bagi dunia. Manusia akan kebingungan dan ketakutan, karena mereka menyadari, inilah saat terakhir mereka bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah secara langsung. Setelah Dabbatul Ard muncul dan menandai manusia, tidak akan ada lagi pertobatan yang diterima. Jika seseorang sudah kafir sebelum hari itu, maka ia tidak bisa kembali beriman. Jika seseorang sudah beriman sebelumnya, maka ia akan tetap beriman sampai akhir hayatnya. Bayangkan, jika kita hidup di zaman itu, apakah kita sudah siap? Dan keempat, hubungan Dabbatul Ard dengan tanda-tanda kiamat lainnya. Dabbatul Ard tidak muncul sendirian. Ia adalah salah satu tanda besar kiamat yang berurutan. Beberapa tanda lain yang akan terjadi sebelum atau bersamaan dengannya adalah terbitnya matahari dari barat yang menjadi tanda bahwa pintu taubat telah tertutup, munculnya asap tebal, dukhan yang akan menyelimuti bumi,
dan menjadi peringatan terakhir bagi manusia. Turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam untuk membimbing umat manusia menghadapi Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Ketika semua ini terjadi, waktu di dunia akan semakin dekat dengan akhirnya. Dabbatul Ard bukan sekadar cerita atau legenda. Ia adalah kenyataan yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemunculannya akan menjadi peringatan besar bagi seluruh manusia bahwa waktu mereka di dunia sudah hampir habis. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah siap? Kapan Dabbatul Ard muncul? Tanda-tanda dan peristiwa yang menyertainya. Kemunculan Dabbatul Ard bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari rangkaian tanda-tanda besar kiamat yang terjadi setelah tanda-tanda kecil semakin banyak dan semakin jelas. Para ulama menjelaskan bahwa tanda-tanda besar kiamat akan terjadi berurutan seperti untayan, manik-manik yang putus. Satu persatu akan muncul tanpa jeda yang lama. Salah satu tanda besar yang sangat erat kaitannya dengan Dabbatul Ard adalah terbitnya matahari dari barat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. Jika ia telah terbit dari sana dan manusia melihatnya, maka mereka semua akan beriman. Namun, itulah saat di mana iman seseorang tidak akan lagi bermanfaat baginya, jika sebelumnya ia tidak beriman atau belum berbuat kebaikan dalam keimanannya." Hadis ini menegaskan bahwa setelah matahari terbit dari barat, pintu taubat akan tertutup selamanya. Pada saat itulah, manusia akan menyadari kebenaran Islam, tetapi semuanya sudah terlambat. Beberapa ulama menafsirkan bahwa kemunculan Dabbatul Ard terjadi tidak lama setelah peristiwa ini. Dabbatul Ard akan keluar dan menjalankan tugasnya, menandai manusia dengan stempel keimanan atau kekufuran mereka. Apa yang terjadi sebelum kemunculan Dabbatul Ard? Sebelum Dabbatul Ard muncul, kondisi dunia akan berada dalam keadaan yang sangat kacau. Tanda-tanda kecil kiamat semakin banyak terlihat, di antaranya hilangnya ilmu agama dan para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di akhir zaman, ilmu akan dicabut dengan wafatnya ulama. Orang-orang akan lebih mengikuti hawa nafsu dan tidak lagi mencari kebenaran. Merebaknya kebodohan dan kemaksiatan. Manusia akan semakin jauh dari agama, kebaikan dianggap aneh, sedangkan keburukan menjadi hal yang biasa. Banyaknya fitnah dan perpecahan, kezaliman merajalela, peperangan terjadi di mana-mana, dan manusia saling membenci hanya karena urusan duniawi. Munculnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Sebagian ulama berpendapat bahwa Dabbatul Ard muncul setelah fitnah besar dari Dajjal dan kehancuran yang disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan oleh Allah, dunia akan memasuki fase menjelang kehancuran total. Tertekan dan terpojoknya orang-orang beriman menjelang kiamat, hanya sedikit orang yang masih berpegang teguh pada agama. Mayoritas manusia akan terjebak dalam kekafiran, kezaliman, dan kesesatan. Bagaimana dan di mana Dabbatul Ard muncul? Mengenai lokasi kemunculannya, ada beberapa pendapat ulama. Sebagian berpendapat bahwa Dabbatul Ard akan muncul dari Mekah, lebih tepatnya dari Ka'bah. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Dabbatul Ard akan keluar dari celah di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Pendapat lain mengatakan bahwa ia akan muncul dari tempat lain di bumi yang telah Allah tetapkan. Terlepas dari lokasi kemunculannya, yang pasti makhluk ini akan muncul ke hadapan manusia secara tiba-tiba di saat dunia sudah memasuki fase kehancuran moral dan spiritual. Apa yang akan dilakukan Dabbatul Ard? Dabbatul Ard tidak hanya muncul sebagai makhluk biasa, tetapi ia memiliki tugas besar yang telah Allah tetapkan, menandai manusia berdasarkan keimanan mereka. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Dabbatul Ard akan membawa tongkat Nabi Musa
dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan tongkat Nabi Musa, ia akan menandai wajah orang-orang beriman, sehingga wajah mereka bersinar. Sedangkan dengan cincin Nabi Sulaiman, ia akan menandai orang-orang kafir, sehingga wajah mereka menjadi gelap dan penuh kehinaan. Berbicara kepada manusia, Dabbatul Ard memiliki kemampuan berbicara, sesuatu yang tidak dimiliki oleh hewan biasa. Ia akan mengatakan kepada manusia bahwa mereka selama ini tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mengingatkan bahwa saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Memperjelas perbedaan antara orang beriman dan orang kafir. Setelah munculnya Dabbatul Ard, tidak akan ada lagi kemunafikan. Orang-orang yang selama ini berpura-pura beriman akan terbongkar kedoknya, dan orang yang benar-benar beriman akan tampak jelas. Setelah kemunculan Dabbatul Ard, apa yang akan terjadi? Setelah Dabbatul Ard selesai menjalankan tugasnya, dunia akan semakin mendekati kehancuran total. Angin lembut akan berembus dan mencabut nyawa orang-orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis bahwa Allah akan mengirimkan angin lembut yang akan mengambil nyawa setiap orang yang memiliki iman, sekecil apapun. Tinggallah manusia-manusia terburuk di muka bumi. Setelah itu, yang tersisa hanyalah manusia-manusia jahat yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Di antara mereka tidak ada yang mengenal Allah atau menyembahnya. Terjadinya kehancuran total. Pada akhirnya kiamat akan benar-benar terjadi dengan dihancurkannya dunia secara total. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala, gunung-gunung dihancurkan, langit terbelah, dan seluruh makhluk akan binasa. Sudahkah kita bersiap? Kemunculan Dabbatul Ard adalah salah satu tanda terakhir sebelum dunia benar-benar berakhir. Saat ia muncul, pintu taubat sudah tertutup, dan keimanan seseorang tidak akan lagi berguna jika sebelumnya ia tidak beriman. Maka sebelum semuanya terjadi, inilah waktu kita untuk kembali kepada Allah. Sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi kesempatan, mari kita perkuat iman, taubat, dan amal syalih kita. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang ketika melihat Dabbatul Ard, baru menyadari betapa berharganya keimanan, tetapi semuanya sudah terlambat. Saudara-saudaraku, Dabbatul Ard bukan sekadar cerita atau legenda. Ini adalah janji Allah yang pasti terjadi. Saat ia muncul, dunia sudah berada di ambang kehancuran. Dan yang lebih menakutkan adalah, kesempatan untuk bertobat sudah benar-benar tertutup. Bayangkan, kita hidup di hari itu. Kita melihat dengan mata kepala sendiri makhluk ini berjalan di bumi, menandai manusia satu persatu, memberikan cahaya kepada orang beriman, dan menghitamkan wajah mereka yang selama ini menolak kebenaran. Namun saat itu tidak ada lagi gunanya menangis dan menyesali dosa. Tidak ada lagi gunanya meminta ampunan. Karena Allah sudah menutup pintu taubat. Lalu, pertanyaannya sekarang, apa yang sudah kita persiapkan sebelum hari itu tiba? Apakah kita masih terus lalai dengan dunia? Apakah kita masih sibuk mengejar hal-hal yang melalaikan kita dari akhirat? Atau kita sudah mulai memperbaiki diri, mendekat kepada Allah, dan menyiapkan bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya? Saudara-saudaraku, akhir zaman bukan sekadar sesuatu yang akan datang, tapi tanda-tandanya sudah mulai tampak di depan mata. Kita melihat manusia semakin jauh dari agama. Kita melihat bagaimana kebenaran mulai diolok-olok. Kita menyaksikan bagaimana banyak orang lebih memilih hidup dalam kesesatan daripada kembali kepada Allah. Semua ini adalah peringatan. Allah tidak akan menurunkan tanda-tanda besar kiamat begitu saja tanpa adanya pengingat sebelumnya. Inilah waktu terbaik untuk kembali kepada Allah. Jangan tunggu sampai hari di mana semua sudah terlambat. Jangan biarkan hati kita mengeras hingga tak bisa lagi menerima hidayah. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang wajahnya dihitamkan oleh Dabbatul Ard. Mari kita perbanyak istighfar. Mari kita kembali membaca dan mengamalkan Al-Quran.
Mari kita luruskan akidah dan iman kita. Mari kita tingkatkan ibadah sebelum ajal menjemput. Karena pada akhirnya, dunia ini hanyalah tempat singgah. Akhiratlah tujuan kita yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Sebarkan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kalian cintai, agar kita semua bisa bersama-sama kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menguatkan iman kita, dan menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan cahaya di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.